Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tami Ale Firdaus dengan akhiran NIM 100. Di video ini, saya akan membahas mengenai pembangunan dan perubahan pada komunitas. Di bagian 1, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pembangunan komunitas. Jadi, kebijakan mengenai pembangunan komunitas sendiri itu pertama kali diterapkan oleh pemerintah kolonial Inggris, di mana tujuannya itu untuk membantu masyarakat di wilayah-wilayah yang telah dikolonisasi oleh pemerintah Inggris. Sedangkan untuk pengertian pembangunan komunitas, menurut Sampurna pada tahun 2006, ialah gerakan yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendekatan dalam pembangunan komunitas. Menurut Philip dan Pittman pada tahun 2009, terdapat dua pendekatan yang sering digunakan dalam pembangunan komunitas. Yang pertama, pembangunan komunitas yang berbasis kepada kebutuhan. Yang kedua, pembangunan komunitas yang berbasis pada aset. Lalu, apa sih perbedaan dari kedua pendekatan ini? Nah, di pendekatan yang pertama, pendekatan yang berbasis kebutuhan, fokusnya itu ada pada permasalahan yang ada dalam komunitas. Jadi, langkah awal yang akan dilakukan itu dengan mengidentifikasi isu, permasalahan, dan kebutuhan. Contohnya, mungkin ada permasalahan dalam angka pengangguran atau tingkat kemiskinannya. Karena pendekatan yang pertama ini cenderung lebih melihat pada kekurangan, hal ini seringkali membuat masyarakat itu merasa kewalahan karena banyaknya masalah yang harus ditangani, sehingga muncul ekspektasi yang tidak realistis, di mana ketika ekspektasinya ini tidak terrealisasi, masyarakat tuh akan merasakan kekecewaan. Sedangkan di pendekatan yang kedua, fokusnya itu ada pada kekuatan dan aset yang dimiliki oleh komunitas. Karena pendekatan yang kedua ini perspektifnya lebih positif, biasanya dengan menggunakan pendekatan ini akan menimbulkan efek bola salju, di mana keberhasilan-keberhasilan kecil nantinya akan memicu perkembangan atau kemajuan yang lebih luas lagi. Lalu di bagian kedua, kita akan membahas mengenai perubahan sosial. Perubahan sosial ini merupakan proses perubahan yang berlangsung terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Lalu, apa pengertian dari perubahan sosial? Menurut Simau pada tahun 2013, perubahan sosial ini melibatkan perubahan pada pola pikir dan perilaku yang berkorelasi langsung dengan perubahan hubungan sosial, variasi antar individu, kelompok, organisasi sosial, lembaga sosial, dan struktur sosial dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, ada dimensi-dimensi dalam perubahan sosial. Jadi, menurut Travesti pada tahun 2019, terdapat 3 dimensi dalam perubahan sosial. Yang pertama, itu dimensi struktural. Dimensi ini terdiri dari perubahan status dan peran dalam masyarakat. Lalu yang kedua, ada dimensi kultural. Dimensi kultural ini mengacu pada perubahan dalam kebudayaan, kebiasaan, atau adat yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, ada dimensi interaksional. Nah, dimensi ini merujuk pada hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Lalu, ada faktor-faktor dalam perubahan sosial. Yang pertama, ada faktor penyebab. Menurut Surjono Sukanto, perubahan sosial ini disebabkan oleh 2 faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi perubahan penduduk, adanya konflik,
dan ditemukannya penemuan baru. Lalu untuk faktor eksternal, ini meliputi lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh dari budaya lain. Yang kedua, ada faktor pendorong. Jadi, perubahan sosial ini dapat didorong oleh beberapa faktor berikut. Contohnya seperti sistem pendidikan yang sudah maju, dan adanya ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan saat ini, juga lain sebagainya. Yang ketiga, ada faktor penghambat. Nah, perubahan sosial juga dapat dihambat oleh beberapa faktor berikut. Contohnya seperti sikap masyarakat yang masih tradisional dan adanya rasa takut akan terjadinya disintegrasi atau akan meninggalkan adat dan kebiasaan setempat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Menurut Surjono Sukanto, perubahan sosial ini dapat dibedakan dalam beberapa bentuk berikut. Yang pertama, perubahan yang lambat atau yang kita kenal dengan evolusi. Nah, perubahan lambat ini biasanya merupakan rentetan perubahan kecil dan terjadi dengan sendirinya. Jadi, masyarakat itu hanya berusaha menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Lalu yang kedua, ada perubahan cepat atau yang kita kenal dengan istilah revolusi. Nah, perubahan cepat atau revolusi ini menyangkut hal-hal pokok dalam kehidupan masyarakat. Perubahannya itu bersifat dapat direncanakan atau tanpa direncanakan, dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Selanjutnya, yang ketiga, ada perubahan sosial yang direncanakan. Nah, perubahan ini itu terjadi setelah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan atau yang disebut dengan agent of change. Yang keempat, ada perubahan sosial yang tidak direncanakan. Jadi, perubahan ini terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau di luar kemampuan manusia, yang biasanya akan menimbulkan pertentangan. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.